Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, bertemu lagi ya dalam channel Endar Dwi. Dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang tryout SPD bulan April kemarin, yaitu yang melanjutkan video sebelumnya ya. Harapannya tentu ini bisa menjadi salah satu bahan belajar anak-anakku di rumah, sehingga nanti jika ada tryout ke depan ataukah SPD utama di bulan Mei, anak-anak diberi kemudahan dalam mengerjakan, diberi kelancaran, serta tentunya hasil yang maksimal gitu ya. Nah, kita akan membahas dari soal nomor 10 sampai selesai ya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, tetap semangat dan tentunya terus belajar. Kita akan membahas dari nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini anak-anak, maka kita ini ya apa namanya? Ini kan tentang mengurutkan pecahan nih. Nah, ada pecahan biasa, campuran, persen, serta desimal gitu kan. Maka caranya adalah semuanya itu jadikan pecahan desimal ya. Yang persegi ini, yang persegi panjang itu bener ya. Dia udah desimal 2,215. Kemudian yang 20/8 itu kan sama saja dengan apa namanya 5/2 ya kan. 5/2 itu sama dengan 2,5. Berarti kalau kita urutkan itu, kalau kita tulis di lembar coret-coretan kita ya, ini 2,215, kemudian ini 2,5, tapi karena yang lainnya itu di belakang koma ada 3 angka, maka 5 nya tambah 02 ya. Kemudian 43/20 itu kalau dijadikan pecahan desimal, caranya kan diporogapit, ketemunya adalah 2,15 atau 2,150 ya. Nah, kemudian yang ini kan 2/8, maka 2 nya tetap 2, komanya koma berapa, maka 1/8. 1/8 itu adalah 1,125 ya, 125 ya. Kemudian yang ini persen, maka tinggal dibagi 100 anak menjadi 2,12, karena di sini di belakang koma 3 angka maka tambah 0. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini maka kita bisa mengurutkan nih mana yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang mana anak-anak kira-kira? Yang paling kecil yang ini nih, nomor 1. Kalau diurutkan dari yang kecil ya. Kemudian kalau diurutkan yang paling kecil nomor 2, yang paling kecil ya ini nomor 2. Kemudian habis itu ini nomor 3 ya, nomor 3 ini. Kemudian nomor 4 yang ini, nomor 5 yang ini. Seperti itu. Nah, mana ini yang kira-kira sesuai dengan opsi ya? Kita lihat opsinya atau pernyataannya. Pernyataannya gimana sih? Oh, pernyataan tuh bilang bahwa nilai pecahan terkecil terdapat pada bangun apa namanya? Belah ketupat ya. Belah ketupat itu yang mana nih? Yang berarti yang ini ya. Yang ini. Oke, bener nggak nih yang paling kecil? Padahal enggak ya, harusnya kan yang paling kecil tadi yang ini, yang segi 6. Maka kok dia bilang paling kecil adalah belah ketupat ini, maka yang ada satunya itu salah. Jangan pilih yang ada satunya. Berarti di opsi ABCD-nya yang mana anak? Oh, maka yang 1 2 1 3 ini salah nih. AB-nya ini salah ya. Maka antara C dan D. Nah, C dan D ini antara 3 atau 4. Nah, nomor 3 itu kita lihat. Nilai pecahan ini ya, yang ini berarti yang 2,150, yang apa namanya? Apa ini? Per trapesium ya. Trapesium itu kan 2,150 yang ini ya kan. Itu lebih kecil dari belah ketupat. Salah ini, harusnya ini itu lebih besar dari ini ya. Maka nomor 3 ini keliru, jangan pilih yang ada tiganya ya. Berarti yang 4, maka 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang D. Jadi anak-anak harus bisa mengurutkan pecahan. Kalau misalnya nanti sudah bisa menjadikan pecahan desimal, itu mudah ya, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Lanjut soal berikutnya. Pak Wahyu memiliki 2 petak sawah ya. Setiap petak rata-rata menghasilkan 8,75 kuintal. Berarti kalau 2 petak ya 8,75 kali 2, ketemunya berapa nak? 17,5 kuintal. Ya, itu kalau 2 petak. Kemudian 2/5 bagian
padi itu disimpan, berarti kan yang disimpan adalah 2/5 ya, maka yang tidak disimpan adalah 3/5 ya. Sedangkan sisanya atau yang tidak disimpan tuh dijual pada 3 orang pedagang sama banyak, berarti kan yang dijual itu adalah 3/5 dari ini, dari 1,75 ini ya kan. Maka caranya kita cari dulu, berarti 3/5 ya. 3/5 dari mana? Karena dia itu sisanya yang tidak disimpan, 2/5 itu disimpan, maka yang tidak disimpan ya 3/5 ya kan. 3/5 kali 17,5 anak-anak. Nah ini berapa nih? Berarti kan apa namanya, ini kan bisa dicari dulu atau langsung dibagi dengan 3, karena dia tuh dijual pada 3 orang pedagang sama banyak, maka dibagi 3 ya. Ya kemudian hasilnya berapa ini kan. Nah 17,5 itu dibagi 5 itu kan sama saja dengan ini ya anak, berapa? 3,5 ya kan. 3,5 kalikan 3 kan 10,5 ya kan. 10,5 dibagi 3 ya 3,5 kuintal. Nah mudah sekali ya. Jadi intinya adalah dia itu 2/5-nya disimpan, berarti kan yang tidak disimpan adalah 3/5-nya, maka 3/5 dikali totalnya ini, kemudian karena dijual pada 3 orang pedagang sama banyak, maka dibagi 3 ya. Nggak boleh dibagi 3 dulu, harus dari depan dulu ya anaknya, jadi biar nanti mengerjakannya mudah. Maka jawabannya adalah 3,5 kuintal. Maka yang mana nih? Yang C. Mudah bukan? Soal aku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Harga penggaris 2/3 harga pensil. Perbandingan harga pensil 2 dan buku 4/5. Ini yang disebut 2 kali adalah pensil. Maka pensil letakkan di tengah ya. Pensil, tapi depannya pensil itu adalah tadi apa? Penggaris. Ya, kemudian ini adalah buku. Nah, caranya adalah 2/3 harga pensil itu penggaris, maka 2/3. Kemudian pensil dan buku itu 4/5, maka bawahnya ya 4/5. Maka nanti akan ketemu perbandingan baru ya kan. Menjadi berapa nih? 2 kali 4 8. Rumus petir ya anak ya. Rumus petir, maka 2 kali 4 adalah 8 ya kan. 3 kali 4 adalah 12. 3 kali 5 adalah berapa nih? 15 ya kan. Nah seperti itu. Nah terus kita bisa melihat di soal berikutnya. Dia bilang bahwa harga buku tulis itu 1.500 lebih mahal dari pensil. Jadi buku ini yang 15 ini lebih mahal dari pensil, yaitu yang 8 ini. Maka ini adalah selisihnya. Kalau lebih mahal, lebih murah itu namanya selisihnya. Berarti kita mencari bang buku dulu deh. Buku tadi kan milik yang 15 nih, maka 15 per yang dibandingkan dengan penggaris, maka dikurangkan karena dia selisih ya. Maka 15 kurangi 8 adalah 7. Nah kemudian karena yang dibandingkan adalah harga buku dengan harga buku tulis 1.500 lebih mahal dari pensil. Oh, pensil yang 12 ya. Maka 15 kurangi 12 yaitu 3 ya. 3 ya, bukan 7. Nah, kemudian dikali dengan ini 1.500. Nah, seperti itu. Ketemunya berapa nih? 1.500 bagi 3 500 ya kan. 500 kali 15 7.500 ya kan. Maka ketemunya berapa nih? 7.500 ya harga buku itu. Nah, padahal anak-anak di sini tuh adalah bukunya itu 15. Kok jadi 7,5 nih? Maka kali berapa 15 itu? Maka 15 kali berapa? 500 ya. Maka totalnya ini semuanya ini penggaris, pensil sama buku itu dikalikan 500 gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa pensil ini 12 kali 500 adalah 6.000 ya kan, 6.000. Ya, 6.000 itu adalah yang yang pensil ya. Pensilnya itu 6.000. Kemudian penggarisnya 8 dikali 500 ya, yaitu adalah 4.000 anak-anak, seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa membawa ke dalam pernyataan. Harga sebuah pensil 5.000. Berapa salah? Salah ini nomor 1 ya. Maka ketika sudah tahu nomor 1 salah, maka dibawa ke opsi. Yang tidak ada satunya. Oh, berarti A nggak mungkin. Berarti antara B, C, dan D. Kemudian nomor 2. Harga 2 buah penggaris adalah 8.000. Padahal penggaris tadi harganya berapa? Penggaris tadi harganya
4.000, berarti kalau dikalikan 2 ya 8.000. Benar nih nomor 2. Maka cari yang ada duanya. Oh, antara B C D yang ada duanya cuma B, ya sudah, ketemunya adalah yang B. Seperti itu. Mudah ya anak ya. Tanpa kita harus membuktikan yang lainnya, sudah ketemu. Pasti jawabannya adalah 2, 4 dan 5. Seperti itu. Insyaallah anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Yuli menyambung 3 buah tali dengan cara diikat. Panjang setiap ujung tali yang diikat 5 cm. Panjang tali pertama segini, tali kedua segitu, panjang tali setelah diikat adalah segini. Maka ilustrasi ini kita harus menggambarnya ya anak. Jangan sampai kita nggak menggambar kalau ada ilustrasi seperti ini, karena menggambarkan itu tanda kita menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal. Karena kalau tali diikat tuh berarti saya sukanya nggak gambarnya seperti ini ya anak. Seperti ini ya. Nanti ini ujungnya diikat nih dengan ini kan. Nah seperti ini. Nah kalau saya sukanya seperti ini ya. Kemudian kita lihat nih, panjang setiap ikatan adalah 5 ya. Ini adalah 5, ini juga 5, ini 5, ini 5. Yang berkorban 2 itu yang tengah ini, karena dia untuk mengikat ujungnya dengan ini dan dengan ini ya. Tali pertama itu sama dengan 2,5 meter, berarti kan 250 ya kan. 250 kan dikurangi 5 berarti berapa? 245. Maka dari sini sampai sini tuh 245 ya kan. Sini sampai sini ya. Kemudian tali kedua itu 28 desi, maka 280 dikurangkan 5 ini. Ini dengan ini kan menyebabkan mengurangkan ya. Maka 280 kurangi 10. Maka dari sini sampai sini itu 270. Nah, kemudian yang ketiga ini berapa? Tapi diketahui bahwa panjang ketiganya itu setelah diikat 7,4 meter, maka 740. Maka dari sini ke sini ya 740. Maka kita tali yang ketiganya nggak tahu nih. Caranya adalah ya ini. Berarti kan karena disambungkan, maka yang ini dengan ini sampai sini saja ya. Maka yang 5 ini nggak usah, maka dikurangkan ya. Berarti caranya gimana? Berarti kan 245 tambah 270 itu berapa anak? Berarti kan berapa nih? 245 tambah 270, maka 515 ya kan. Nah 740 ini kurang 515 berapa ini? Ini 5, 3 kurang yang 1 adalah 2, 225. 225 itu ya anak-anak, 225 itu adalah apa namanya, dari sini sampai sini ya. Nah maka 225 itu adalah dari sini sampai sini. Berarti kalau ditanyakan tali ketiga itu berapa? Ya 225 tambahkan 5, karena dia itu yang untuk menolak itu harus ditambahkan. Maka 230 ya. Maka tali ketiga itu adalah 230 aslinya. Ya. Kemudian yang tali kedua harusnya berapa? 280 ya kan. Yang ini 250. Nah, karena sudah ketemu maka kita bawa ke opsi ya. Opsinya gimana nih? Kita lihat. Panjang tali ketiga itu 2,3 meter. Benar ya. Kan ini kan 2,3, maka nomor 1 benar. Karena nomor 1 benar itu dibawa ke opsi. Cari yang ada satunya. Lah, kok cuman A ini yang ada satunya? Maka otomatis itu jawabannya yaitu yang A 156. Kalau anak-anak nggak percaya, boleh nanti dibuktikan sendiri ya. Pasti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Usia kakek 4 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang harusnya tambah 4 ya. Setengah abad lebih 2 tahun. 1 abad itu 100 anak. Berarti kalau setengah abad ya 500. 50, mohon maaf. Berarti kan kalau lebih 2 tahun maka 50 tambah 2 yaitu 52. Itu 4 tahun yang lalu. Ya, berarti kalau sekarang usia kakek sekarang tuh ya 52 tambahkan 4. Berarti kakek adalah berapa? 56. Itu adalah usia kakek. Kemudian usia nenek saat ini 1/4 windu. Berarti 1 windu kan 8 tahun. Berarti 1/4 dari 8 adalah berapa anak? 2 ya kan. 2 tahun lebih muda dari kakek yang hari ini, yang saat ini. Berarti nenek itu selisihnya sama kakek adalah 2 lebih muda ya. Berarti 54, karena selisihnya 2 lebih muda ya kan. Nah maka kita bawa ke opsi ke pernyataan nih. Usia kakek saat ini 54 tahun. Harusnya 56 ya. Salah atau benar? Salah ya. Makanya yang ada satunya itu salah. Oh, A otomatis salah ini. Jangan dipilih yang A ini karena nomor 1 ini salah. Kemudian yang pernyataan nomor 2.
usia nenek saat ini 48 tahun. Salah juga, harusnya kan 54. Maka yang ada duanya itu salah anak-anak. Nomor 1 jelas salah, yang A ini salah nih. Yang ada duanya, oh B juga salah nih. Maka antara C dan D. Nah, C dan D ini antara 3 dan 4. Kita cek yang nomor 3. Selisih usia kakek dan nenek adalah 2 tahun. Betul nih. Maka yang ada tiganya ini antara C dan D ini ada tiganya, maka otomatis jawabannya yang C, yang 3, 5, 6. Nanti bisa anak-anak buktikan sendiri, pasti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Mudah bukan? Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis dalam komen ya anak-anaknya, akan saya jelaskan di dalam komen tersebut. Soal berikutnya, sebuah bus malam jurusan Jakarta Semarang itu berangkat dari Jakarta pukul setengah 6 sore ya. Bus tersebut berjalan dengan kecepatan rata-rata ini, maka nikah ini di perjalanan bus berhenti di rumah makan 25 menit dan di pom bensin 10 menit, maka total berhentinya adalah 35 menit ya. Jika jarak Jakarta Semarang itu 484 km, maka bus akan tiba di Semarang pada pukul berapa? Nah, ini ada rumus Jokowi ya anak. Yang diketahui adalah jarak dan kecepatan, maka kita bisa menghitung waktunya. Nah, cara mencari waktu itu gimana? Berarti J bagi K ya kan. W sama dengan J bagi K. J-nya berapa jaraknya? 484. 484 dibagi kecepatannya berapa nih? 88 km per jam. Berarti caranya gimana nih? Berarti kan 484 bagi 88 itu adalah berapa sih? 5 berapa ya? 5,5 jam ya, atau sama saja dengan 5,5 jam ya. Kalau setengah itu kan berarti 5,5 jam berarti 5,30 menit ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah waktu yang digunakan untuk sampai Semarang ya. Berarti kan 5,5 jam. Kalau berangkatnya itu jam 17.30, harusnya berapa? Tambahkan 5.30. Berarti seperti ini ya anak-anak ya. Tambahkan saja. Berarti ini 1 ini ya kan. 6 tambah 17 itu 23. Oh, berarti jam 10 malam, jam 11 malam dia harus sampai ke Semarang. Nah, kita lihat nih A B C D. Ini dua-dua salah ini. Oh, berarti B nih. Apakah B? Nah, kita lihat. Tadi kan dia berhentinya 35 menit. Berarti kan harusnya kan nambah waktu. Maka 23 tambah 35 berarti ya 23 35 menit. Karena dia harus ketambahan tentang berhentinya tadi di rumah makan dan di pom bensin. Maka jawabannya mana Nak? Yang delta. Seperti itu. Insya Allah mudah ya. Jadi anak-anak rumus Jokowi harus dihafal, karena mau nggak mau kita akan bertemu dengan soal seperti itu. Soal berikutnya, Tiara memiliki lukisan berbentuk persegi dengan luas 1600 cm persegi. Berarti kalau digambarkan kan seperti ini anak-anak, kurang lebihnya ya. Dia itu 1600 yang ini yang dalam. Lukisan tersebut akan diberi bingkai kayu pada sisinya. Berarti kan sisinya itu berapa ini? Ya sudah, diakar dari 1600. Akar 1600 itu berapa anak-anak? Oh, 40 cm. Maka di sini adalah 40 nih. Ini juga 40, ini 40, ini 40. Panjang kayu yang dibutuhkan untuk membingkai lukisan Tiara adalah, nama lainnya itu adalah kelilingnya. Berarti ya 40 kalikan 4, maka ketemunya adalah 160 cm. Mudah sekali ya, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Nah, ini anak-anak, perhatikan kalau berikut ini. Ini ada gambar apa ini ya? Persegi panjang, segitiga, trapesium, ataukah persegi panjang kecil, segitiga, terserah ya. Yang penting adalah kita harus menyelesaikan luas bangun ini. Nah, ini adalah yang tentunya adalah ini adalah persegi panjang anak-anak. Nanti karena dia itu luas gabungan, maka nanti dijumlah ya. Kita hitung luas persegi panjang dulu. 8 kali 18 itu berapa? 8 kali 18 itu 4 tambah 6 144 ya. 144 itu adalah yang luas yang persegi panjang. Kemudian harus dijumlahkan dengan yang ini, yang trapesium ini. Maka otomatis nanti akan menambah ini dong, menambah angka di sini ya. Harus luasnya itu lebih dari 144. Itu logikanya. Maka kita cari ke opsi. Luas pada bangun gambar di atas itu berapa? Maka nggak mungkin dong A, harusnya lebih dari 144 ya. Maka otomatis jawabannya yang delta. Kalau C itu baru yang persegi panjang doang, belum ketambahan yang trapesium. Maka jawabannya yang 204 cm per persegi. Gampang ya, insya Allah aku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya.
Nih, perhatikan gambar berikut, ya kan? Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Sisi A berhadapan dengan sisi D. Sisi A berhadapan dengan sisi D. Benar apa salah, anak-anak? Salah ya, harusnya si A itu dengan C. Maka yang ada satunya itu salah. Maka yang A B ini keliru nih, yang ada satunya. Kemudian antara C dan D. Nah, C dan D ini yang beda adalah 3 dan 5. Kita cek nomor 3. Sisi B ya, sisi B ini berhadapan dengan sisi B berhadapan dengan F. Salah, harusnya F itu berhadapan dengan D. Maka yang nomor 3 ini keliru, anak-anak. Harusnya B itu dengan E ya, seperti maka yang nomor 3 ini keliru. Maka karena yang C ada tiganya, maka jangan dipilih, otomatis yang D, yaitu yang 2, 4 dan 5. Mudah ya, insya Allah anakku pasti bisa. Soal berikutnya, Pak Chandra memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm, 81 meter. Maka kita gambar, ilustrasi itu harus kita gambar, anak-anak. Nah, caranya gimana? Kemudian lebarnya sepertiga dari panjangnya. Berarti kan kalau lebar sepertiga dari panjang ya sepertiga kali panjangnya. Berarti sepertiga kali berapa? Sepertiga kali 81. Maka lebarnya adalah berapa, anak? 81 bagi 3 ya. Kita gambar dulu. Kan persegi panjang toh, berarti seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Panjangnya itu adalah 81, ya kan? Lebarnya itu sepertiga dari panjang. Maka 81 bagi 3 itu berapa? 27 ya. Ini 27 nih lebarnya. Nah, di sekeliling kebun diberi kawat 6 tingkat. Nah, berarti nanti harus cari kelilingnya dulu ya kan. Pada salah satu sisi dibuat pintu gerbang dari kayu selebar 4 meter. Ya, dari kayu selebar 4 meter. Berarti kan nanti dikurangkan. Berarti total kita cari dulu kelilingnya. 27 tambah 27 ini kan 27 nih. 54 ya. 54 tambah 81 tambah 81 berapa, anak? 216. Nah, 216 ya. Ini adalah total kalau dia itu tidak ada eh, ini dibikin pintu gerbang, tapi karena dia itu dibikin maka mengurangkan dong. Maka 216 kurangi 4 meter ya. Ketepatnya berapa nih? 214 meter itu adalah kelilingnya. Nah, karena dia itu dibikin keliling itu dikasih kawat 6 tingkat ya kan, maka ya 214 kali 6 ya. Maksudnya 6 tingkat itu gimana sih, anak? Ini kan kawat nih, ini kawat, ini satu tingkat nih, kemudian lagi bawahnya seperti itu ya, terus dia itu sampai 6, maka nanti kan kelilingnya dikalikan 6 ya, maka dikalikan 6 saja. 214 kalikan 6, 4 kali 6 itu berapa? Oh, ini salah ini. 216 kurang 4 itu berapa, anak? 212 ya. Oh, saya kurang teliti, mohon maaf. Jadi kadang matematika itu menjadi lebih sulit kalau kita nggak teliti ya, anak ya. Nah, ini saya ajarkan ke kalian. Kalian harus lebih teliti biar tidak seperti saya barusan ini ya. 216 kurang 4 berapa? 212 ya kan. Nah, karena dia itu dibikin 6 tingkat, maka kita harus mengalikan dengan 6 ya. 212 kalikan dengan 6 berapa nih, anak? 12 1 7 ini 12. Oh, 1272. Ada nggak di sini? Oh, ada yang B. Maka itu adalah keliling jumlah panjang kawat yang untuk mengelilingi kebun Pak Chandra, seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Mudah ya, anak ya. Insya Allah anakku pasti bisa. Nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, silahkan dalam komen, saya akan balas sebisa saya. Lanjut soal berikutnya, nomor 20. Nah, ini luas daerah yang diarsir adalah, nah kalau seperti ini tuh kita nggak usah risau ya, nggak usah takut, anak-anak. Kita geser-geser saja nih yang diarsir ya. Maka yang ini tuh menempati sini ya kan, kemudian ini ke sini ya, yang ini menempati ke sini, yang kecil ini ke sini, yang besar ke sini. Oh, jadi seperempat lingkaran. Iya, maka mudah dong. Berarti caranya adalah luas seperempat lingkaran. Rumusnya gimana? Seperempat PR kuadrat. Berarti gimana nih? 1/4 kali 2/7 kali R nya berapa? Setengah dari 5, 6, 28 kali 28. Nah, 28 bagi 7 berapa?
4 bagi 4 berapa? 4, tinggallah 22 kali 28 ya. 22 kali 28 itu belakangnya kan 2, ini satunya ini 2, ini 8. 2 kali 8 berapa? 16. Oh, cari yang di sini yang belakangnya kan 16. Oh, yang B. Oh, itulah jawabannya. Maka 616 cm persegi itu adalah luas seperempat lingkaran ini, gitu ya. Anak-anakku pasti bisa, harus dihafalkan tentang rumus luas dan keliling lingkaran. Soal berikutnya. Nah, ini tentang sifat-sifat bangun datar ya, Nana ya. Sifat bangun jajar genjang. Jajar genjang itu khusus ya. Bangun yang mudah ditebak itu jajar genjang dan trapesium siku-siku, karena dia itu bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat sendiri ya. Maka kita lihat di sini. Jajar genjang itu yang gampang ya. Ini nomor 6 nih bisa nggak nih? Tidak memiliki simetri lipat. Oh, benar nih. Maka cari yang ada 6-nya. Jajar genjang itu tidak memiliki ya. Yang ada 6-nya itu yang mana? Oh, antara C dan D ya kan. Ini kalau yang 6 dimasukkan kan C dan D. Maka C dan D ini bedanya apa nih? Oh, 3 dan 5. Kita lihat nomor 3. Sudut apa nih? Yang berhadapan sama besar. Bener nggak? Kalau iya ya. Bener ya. Jajar genjang itu gimana? Seperti ini. Sudut yang berhadapan sama besar itu maksudnya gimana sih, anak-anak? Jadi ini itu berhadapan dengan dia, maka samanya besar ya bentuknya. Kemudian yang ini ya kan berhadapan dengan yang ini, nah, benar nih, maka sama besar. Maka yang nomor 3 ini benar. Otomatis jawabannya yang C, karena jajar genjang itu sudut yang berhadapan sama besar. Insya Allah anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nih ya, dua bangun persegi dan persegi panjang mempunyai luas yang sama. Berarti kalau luas yang sama itu gampang nih ya. Jika persegi panjang mempunyai panjang 54 ya kan, 54, kemudian lebarnya 24, maka panjang sisi persegi itu berapa? Nah, luas yang sama itu berarti luas persegi panjangnya berapa? 54 kali 24, anak. 54 kali 24 itu berapa sih? 1000 berapa? 296 ya kan. Ini adalah luas persegi panjang. Kemudian dia itu sama saja dengan luas persegi ya. Yang persegi itu kan apa namanya? Sisinya sama besar, maka untuk mencari sisinya itu sama panjang kan keempat sisinya, maka diakar ya. Maka akar 129 itu berapa? 1296 itu berapa, anak? Yaitu adalah 36. Maka jawabannya yang D. Mudah sekali ya, tinggal diakar nanti akan ketemu. Insya Allah anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini berkaitan tentang koordinat ya. Ini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Pertanyaannya adalah koordinat titik D yang tepat supaya dapat membentuk bangun persegi panjang adalah, ya sudah, kalau persegi panjang kan sisinya harus sama panjang ya. Maka kalau B ke A ini dia itu melewati perpotongan nih ya, maka C-nya harus juga. Maka dia di sini ya, anak. Karena dia itu kan nembus di sini set gitu kan. Yang C-nya juga, maka dia di sini. Nah, ini adalah 1 0, bukan 01 loh ya. Kalau 01 tuh nanti yang di sini. Tapi kalau 10 tuh yang X dulu, baru kalian menyebutnya yang Y. Ini satunya di sini kan X, maka otomatis yang nolnya di sini adalah Y, maka 1,0. Maka jawabannya yang mana? Yang B. Mudah sekali ya. Anak-anak jangan sampai terbalik, X-nya mana, sumbu Y-nya mana. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Lanjut nomor 24. Davi mempunyai akuarium berbentuk balok ya kan, dengan panjang 120 cm. Maka kita gambar anak-anak. Kalau gambar itu mempermudah kita mengerjakan soal ya. Maka caranya gimana nih? Kita gambar saja. Kita gambar balok dulu. Kurang lebihnya seperti ini ya baloknya ya. Panjangnya adalah 120 cm. Lebar akuarium setengah. Lebar akuarium setengah dari panjang, berarti ya setengahnya dari 120 berarti 60 cm ya kan. Kemudian tingginya 10 cm lebih pendek dari lebar, maka 50. Ini adalah tingginya. Nah, akuarium tersebut sudah berisi air 1/5, berarti kan kurang 4/5 ya kan. Maka Davi akan mengisi akuarium tersebut hingga penuh. Banyak air yang digunakan adalah, berarti kan 4/5 nih. Ya udah, 4/5 dari volume si balok itu. Panjangnya 120, lebarnya 60, tingginya 50 ya.
tinggal dicorot-corot anak-anak nih. 50 bagi 5 ya ke 10 nih kan. Nah berarti 4 dikali 120 kali 600 ya, 4 kali 120 kali 60 kan 600 ya kan, sama saja dengan berapa ini, 2400 kali 1000 kali 120 ya. Nah caranya gimana, yang ada 8 nya nih, 4 kali 2 kan belakangnya 8, maka otomatis yang ini, yang B ini kan ketemunya berapa ini, 288.000 ya kan. Berarti jawabannya yang mana anak, yang B ya, 288 liter. Mudah bukan? Insya Allah anakku pasti bisa. Harus menguasai tentang volume bangun ruang, biar nanti kita jika ada soal seperti ini kita bisa dalam mengerjakan. Soal berikutnya, perhatikan diagram berikut. Ini adalah data pengunjung perpustakaan SD Pintar ya kan. Kalau ada data ini, yang perlu kita kerjakan adalah kita harus teliti anak. Jadi kalau ada data, entah itu data diagram batang atau tabel ya, maka yang perlu dibutuhkan adalah kita harus teliti, harus jeli, biar nanti ada soal seperti ini kita bisa benar dalam mengerjakan. Nah kita lihat nih pernyataan yang sesuai ya. Selisih pengunjung perpustakaan hari Selasa dan Kamis itu 10 ya, Selasa dan Kamis. Kita lihat nih Selasanya itu berapa sih anak-anak. Selasanya itu 39 ya kan. Kemudian Kamisnya itu berapa ini, 49. Kalau dikurangkan berapa, 10 nih, benar ya. Maka yang pernyataan nomor 1 ini benar ya, yaitu 10 siswa. Maka yang ada satunya yang mana nih, nomor 26 nih. Yang ada satunya yang maka yang ada satunya berarti antara A dan B ya kan, A dan B. Kemudian kita lihat nih, karena di sini nggak beda, maka kita lihat yang nomor 2 dulu ya. Banyak pengunjung perpustakaan hari Rabu dan Jumat. Rabunya itu berapa anak? Rabunya itu adalah 41 ya kan. Kemudian Jumatnya itu adalah berapa? Jumatnya itu adalah berapa nih? Kurang dari 30 ya, maka 29. Maka 41 tambah 29 itu berapa? 70. Ini kok bilangnya 60 nih ya. Berarti yang ada duanya salah. Di sini tuh cek nih yang ada duanya. Berarti A B C D ini ada duanya nih, yang tidak adanya adalah A. Ya udah, jawabannya adalah nomor 26 adalah yang A ya. Insya Allah anakku bisa nih, gampang, jawabannya adalah yang A. Bisa ya. Jadi intinya adalah kalau ada data itu kita harus dengan teliti, dengan hati-hati menuliskannya dalam ortotan anak, biar nanti kita nggak melupa ya. Jadi kalau ada soal pengolahan data yang dibutuhkan yang satu, yaitu tentang ketelitian gitu ya. Soal berikutnya, nah ini adalah diagram lingkaran ini, bisa ya anak ya. Kita coba deh. Data orang tua yang bekerja sebagai tani itu 44 lebih banyak dari TNI. Kalau ada kata lebih banyak, lebih sedikit itu sama dengan selisihnya ya. Tani dikurangkan TNI, taninya 30%, TNI-nya 8%. Maka kalau dikurangkan kan berarti 22% ya. Nah, 22% itu artinya apa anak? Maka 22 per 100 ya kan? 22 per 100. Nah, 22 per 100 itu artinya berarti kan di sini ya. Berarti kan apa namanya, 22 per 100 kali totalnya harusnya berapa, 44 ya. Nah totalnya ini berapa ya, tinggal 44 dibagi dengan dikalikan 100 ya, 4400 bagi 22 maka 200 ya. Maka caranya adalah seperti ini ya, 44 dibagi 22 per 100 ya, atau sama saja dengan 44 kali 100 bagi 22, 4400 bagi 22 yaitu 200. Ini adalah totalnya, total dari data ini, dari diagram lingkaran ini. Maka banyak orang tua yang bekerja sebagai PNS. PNS itu berapa ini? Ya kan setengah lingkaran nih anak-anak nih. Ya kan sudah ada 30, harus maka 50%, maka PNS-nya adalah 20%. Maka 20% dari 200 berapa? Ya udah 40 orang. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah sekali ya anak-anak, pasti bisa nih. Tentang pengolahan data maupun tentang diagram lingkaran ada di video saya ya, di video-video saya silahkan dicek anak-anak. Cara mudah mengerjakan diagram lingkaran itu ada di situ. Insya Allah anak-anakku pasti bisa ya. Kemudian soal berikutnya,
Nilai ulangan matematika Rani, Dina, Doni, dan Sinta berturut sebagai 82, 88, 90, dan 96. Bagus-bagus ya. Nilai tersebut belum termasuk nilai yang diperoleh Lia. Maka nanti ada 5 anak-anak. Lia, setelah dia itu dimasukkan nilainya rata-rata menjadi 90. Berarti kan kelima anak ya. Kelima anak itu ratanya 90. Maka total datanya berapa? Ya 50 kali 5 kali 90. Berarti berapa anak? Berarti ya 450 ya, 450. Ini adalah total banyaknya anak. Banyaknya nilai kelima anak ya. Berarti 82 tambah 88 itu berapa? 82 tambah 88 itu kan 170 ya kan, tambahkan 90 260 ya, 260 tambahkan dengan 96 berarti berapa ini? 6 15 356 ya. 356 berarti 450 kurangi 356 berapa nih? 14 kurangi 5 9. 94 ini adalah nilai si Lia ya. Kita bawa ke opsi, ke ilustrasi. Nilai yang diperoleh Lia adalah 94. Benar ya. 94 ini tertinggi nih. Oh, tidak dong. Tertinggi adalah si siapa nih tadi? Ini 96 itu siapa ini? 96 itu adalah si Sinta ya kan. Ya bener ya, tapi nilai si Lia adalah 94. Yang ada satunya anak. Oh, antara A dan B. Ya kan, antara A dan B. Kita cek yang nomor 2. Selisih nilai yang diperoleh Lia dan Doni itu 4, ya kan. Lia kan 94. Doninya berapa ini? 90. Oh, bener nih. Nah, maka 1 dan 2. Ya, otomatis mana jawabannya? Yang A ya. Nomor 3-nya tidak tertinggi dong, harusnya kan yang tertinggi adalah Sinta yang 96 itu ya, maka jawabannya adalah yang 1 dan 2. Insya Allah aku pasti bisa ya. Jadi ini berkaitan tentang masih tentang ini ya, apa namanya, nilai rata-rata ya, tentang pengolahan data ya, diperkuat di pengolahan data karena mau nggak mau soal pengolahan data pasti keluar gitu ya. Soal berikutnya, nah kalau seperti ini mudah ya Nak ya, kita coba deh. Data ukuran sepatu siswa kelas 5 di Sembada ya kan. Nah intinya adalah kita harus mengerjakannya sesuai data ya kan, biar benar ya harus sesuai data yang diberikan. Kalau kita tidak sesuai data otomatis jawaban kita salah ya kan. Maka kita cek dulu deh, kita bawa ke ABC ini ya, ABCD ini. Oh ini perlu nggak? Yang 34 kan udah sama semua nih ya kan, maka nggak usah dicari ya kan. Nomor 35 nya nih, 35 kok ada 5 dan 6 nih, 36 nya juga. Yaudah kita cari yang 36 dulu ya. 36 nya udah berapa, kita cek. 36 itu adalah berapa nih? 1 2 3 4 ya. 36, ukuran 36 itu ada 4 siswa. Kita lihat ABC 4 4. Oh antara A dan C udah ketemu nih anak-anak, antara A dan C. Nah A dan C ini bedanya apa? Oh 37 nya, ini 7 ini 6. Kita cek yang mana yang benar. 37 nya ada berapa, kita hitung ya, harus hati-hati nih. 1 2 3 4 5 6. Oh 37 nya ada 6 nih, bukan ada 7. Maka jawabannya otomatis yang C. Mudah banget ya, anak-anak pasti bisa ini. Intinya adalah kita harus teliti, harus apa namanya, harus sesuai data kayak gitu. Lanjut soal berikutnya. Oh anak-anak ini juga masih terkait tentang data ya. Dalam soal kali ini kayaknya yang paling banyak keluar adalah yang tentang pengolahan data. Data berat badan dalam kilo ya kan. Dalam kilo sekelompok siswa kelas 4 SD Maju. Modus. Nah modus itu adalah yang sering muncul ya. Pilihannya adalah 34 sampai 40. 34 ada berapa ini? Kita cari 34-nya. 34-nya ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya kan. Yang 34 ada 5. Kemudian yang 36 1 2 3 4. Kalah ini dengan 34. Maka